kita tenang, hati kita, masalah besar bisa selesai. Nah, ini keuntungan kita di dunia bagi orang yang berhasil melaksanakan ketaatan. Apa juga keuntungan kita melakukan ibadah kepada Allah kalau kita berhasil menghalangi, melawan rintangan-rintangan berat itu? Menurut Imam Ghazali mengatakan wasa'ida abadal abidin. Orang yang berhasil melakukan ibadah kepada Allah, berhasil melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan bahagia selama-lamanya. Bukan selama-lamanya lagi, wadah radahirin abadi. Di dalam surga itu kita akan senang, bahagia. Di sanalah kita akan menjadi mulkul azim, menjadi raja yang agung. Nah, ini yang namanya raja yang agung, tidak ada orang yang berani demon. Itu namanya raja yang agung. Semuanya rakyat kita tunduk. Apapun kita perintahkan rakyat kita, semuanya oke-oke aja. Dan rakyat kita tidak ada yang korupsi. Kenapa? Karena bakti. Kalau di surga, tidak ada ceritanya di dalam surga itu membicarakan masalah tentang korupsi. Tidak ada. Tidak ada. Orang di sana apa? Illa kilang salaman salama. Orang hanya mengucapkan pada bahagia, alhamdulillah semeton, selamat semeton, bahagia. Kalau kita jumpa itu sama semua kita gembira terus. Tidak ada ceritanya orang ngelamun di sana. Tidak ada. Tidak ada kita melihat orang di surga itu begini atau menepuk palanya. Tidak ada. Semuanya gembira. Seperti anak baru lahir. Bukan baru lahir. Apa istilahnya? Belia. Kan anak-anak baru kedek-kedek maranan Abdul Jabbar. Dia terlalu susah dan tidak pernah kita dengar Abdul Jabbar, Abdul Rahman itu memikirkan Honda. Berapa? Kapan? Ayah saya memberikan saya sepeda. Tidak pernah berpikir gitu. Yang penting makan, minum, dicium ibunya, itu saja cukup sudah. Tidak diberikan uang, oke, tidak diberikan, oke, dan juga tidak namanya uang juga. Hanya gembira saja, bahagia. Begitulah kita kelak di surga. Kita bahagia, senang. Terus rakyat kita banyak, tentara kita ada di dalamnya, pasar mall kita punya, gubernur kita punya kita gubernur. Bupati ada bupati kita, kepala desa ada, kadus abah ada, angsing ada. Pokoknya bagaimana kita bahagia. Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu bahwa rezeki di surga itu seperti rupanya yang ada di dunia ini. Ada apel, ada. Melekari apel. Saya mau tinggal apel. Kalau saya mati, bawakan saya apel ya di dalam kubur saya. Karena di dalam sana tidak ada apel. Oh, apel ada, duren ada, manggis ada, semua ada. Rakyat punya karena kita mulkul azim. Makanya kalau kita pergi ke gubernur kita, misalnya ada gubernur kita, mau pergi ke daerah kita lah, satu gubernur kita, itu sudah kita disambut. Belum turun dari kapal sudah, ya Allah, rakyat kita semuanya bahagia. Hidup raja. Itu enaknya. Misalnya ibunya, hidup ratu, hidup raja, enak kita.
Terus kita yang laki, nah yang laki nih yang laki. Itu yang laki. Istrinya itu wah. Kalau bicarakan masalah istri ini ya apa aja contohnya kan sudah istri ya. Tapi begitulah gembiranya kita di dalam surga. Nikmatnya luar biasa. Pokoknya sadis sudah. Yang perempuan bagaimana? Saya ini tidak punya suami di dunia, di akhirat langsung dinikahkan dengan waliullah. Ya. Terus manusianya bagaimana rupanya apa? Apa seperti yang di dunia ini yang kata-kata rupanya tidak? Itu parasnya seperti Nabi Allah Yusuf, gantengnya. Kalau kalian lihat Nabi Allah Yusuf tidak tidur berbulan-bulan karena gantengnya, selalu kencing di dalam kencing. Wanita melihat Nabi Yusuf gagahnya luar biasa. Kalau wanita melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sudah tidak ada kelihatan laki-laki yang lain. Hatinya selalu di Nabi Allah Yusuf. Karena gantengnya Nabi Allah Yusuf. Itu yang dihadiahkan bagi siapa? Wanita-wanita salih. Terus ajudannya, wih. Oh, punya ajudan, punya. Bodyguard punya, tentara punya. Terus punya senjata tentaranya, punya. Bagaimana kita gembira? Apel tentaranya, apel. Nikmat dan pokoknya lebih nikmat yang luar biasa nikmatnya dalam surga itu tidak bisa dibayangkan. Pernah saya baca dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan di dalam surga itu ada mall. Terus ditanya Imam Ghazali, apa yang didagang di mall itu? Kan kalau pikiran kita kan yang didagang di dunia kan apel kan, manggis, baju. Kalau di dunia, kalau mall di surga itu apa? Saya juga tertawa kecil membacanya kan. Kenapa? Karena gembiranya, bukan tertawa kecil ngololok. Gembira. Yang saya bingungkan oleh Imam Ghazali ini, tahu-tahu saja Imam Ghazali ini, ya Allah hebatnya Imam Ghazali ini. Orang tidak ada bercerita bahwa di surga itu ada mall. Kalau beliau bercerita ada mall. Terus Imam Ghazali serius sudah menceritakan tentang mall. Lalu pertanyaan yang tadi, apa yang dijual di dalam mall itu? Ini jadi pertanyaan. Yang dijual di dalam mall itu paras. Tahu namanya paras? Bentuk. Misalnya istri kita bawa. Istri kita menanyakan, ya, saya maunya ini. Nah, misalnya istrinya menanya, maunya apa? Yang bentuk yang begini ya. Yang mana Dinda? Yang ini, yang paras. Jangan yang kecil itu kurang enak, yang besaran. Ini jalan-jalan aja, ini dikiranya saja. Telinganya maksudnya. Jangan jelas ke telinganya, matanya agak pisitan sedikit. Yang ini sudah yang ganteng ini yang saya mau. Langsung masuk lagi itu ke sana, teng jadi siapa itu? Oh saya juga yang ini, yang bibirnya agak capek sedikit, yang anunya kecil, anu bibirnya maksudnya kau lagi kok.
masuk istri tadi masuk ke sana berubah menjadi seperti itu. Itu katanya Imam Ghazali, bukan katanya saya. Kalau komplain baca Ihya Ulumuddin. Kalau mau begitu, saya mau mal. Kalau begitu apa? Iya, kalau mau mal, silakan. Silakan bagaimana? Menjadi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Bagaimana cara? Iya, ngaji. Imam Ghazali menjelaskan yaitu taat kepada Allah. Sekarang saya bertanya, mau bahagia selama-lamanya atau mau sakit selama-lamanya? Bahagia selama-lamanya. Nah, kalau memang begitu, tolong ikuti Imam Ghazali. Lagi sekali, mau bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya? Bahagia selama-lamanya. Nah, sekarang tahajud malamnya atau tidak tahajud? Tahajud. Oke, berarti benar sudah mau masuk surga. Karena itu jadi gambarannya. Kalau orang sudah semangat tahajud, sudah harapan masuk surga besar sekali. Karena bagi orang yang khusyuk itu yang sholat tahajud. Kalau orang yang tidak khusyuk tidak bisa. Maksudnya orang yang hatinya tenang itu tidak bisa. Kalau masih gundah tidak bisa. Kalau hatinya banyak pikiran-pikiran dunia tidak bisa. Orang yang mencintai Allah saja yang mampu sholat tahajud secara istiqomah. Kalau dia mencintai Allah, ya tidak. Karena pasti berpikir kalau tidak mencintai Allah, mana mau? Coba tanya orang-orang yang tidak mencintai Allah, mana mau sholat tahajud? Kalau orang yang cinta kepada Allah, pasti tahajud. Wajib dia tahajud. Ini karena cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia tidak bisa digabungkan. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia itu mustahil bisa disatukan. Tidak ada ceritanya orang sibuk di dunia ini istiqomah tahajud. Tidak ada ceritanya. Orang yang gigit mencari dunia, sibuk tahajudnya. Tidak ada. Ini menurut siapa? Imam Syafi'i. Benar juga. Ayo. Kalau kalian kerja menggali batu dari pagi sampai maghrib, bisa nggak tahajud? Bisa nggak tahajud? Kalau rekor di dunia ini, sibuknya yang luar biasa, mampu enggak istiqomah tahajud? Kita saja yang enak makan minum, tidur, makan minum. Itu pun ya arak sama si tahajud ompong. Dibangunkan sampai di lindur rame batu nabran lasah. Lindur ini tuas. Lindur dia ngeri undek ajak sampai begitu. Kenapa? Saking sulitnya yang namanya tahajud, sehingga apa yang diutamakan? Niat sekarang, hati kita semangat. Nah, jadi keuntungan kita berhasil melakukan ketaatan kepada Allah adalah pertama baza di dunia, bahagia di dunia, dan wasaida abadal abidin wadahrad dahirin, dan bahagia selama-lamanya, bahkan abadi. Sudah Abah jelaskan kemarin, kalau kita makan buah nangka sekarang, nah buah nangka yang besok lain rasanya. Itulah keindahan dunia. Kalau kita lihat istri kita sekarang, lain rasanya kita lihat istri kita besok. Kalau di dunia kita lihat sekarang, itu sudah rupanya. Kalau hitam kok, ini berubah jadi putih. Kecuali kalau dicat dengan putih.
Yang dimaksud sini, Imam Ghazali memasuk bahwa orang yang masuk surga itu tidak pernah bosan-bosan seperti di dunia ini. Sekarang kita punya emas, kita bahagia tatkala kita beli. Wih, emas betul aja, alhamdulillah. Lagu ngono kami pendak, aja tidak. Ya nih, beda tentang menarik beda ya dong, beda saya. Kalau tidak berharga kita buang itu, tidak terasa. Pada waktu kita beli saja tempatnya terasa. Wih, saya punya emas. Gitu. Tapi kalau sudah lama, kita lihat bosan kita. Apa aja nih? Sampai begitu kita tanyakan. Bosan kita lama-lama kita lihat emas itu.